Salam, kenalkan, nama saya Justinus Warbelan, mahasiswa Stikom Wilindo Kupang, semester 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Temantar, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah tentang penerapan manajemen rantai pasok dengan baik. Adapun tujuan dari penulis dari makalah ini adalah untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen rantai pasok. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk membawa wawasan tentang manajemen rantai pasok bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Saya menyadari bahwa makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan. Pertama, rancanglah topik proyek penerapan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Topik proyek penerapan manajemen rantai pasok yang saya rancangkan sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang yang bernama Gemuruh Express. Jelaskan proses bisnis dan ruang lingkupnya. Proses bisnis pada perusahaan saya Gemuruh Express pada umumnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan. Konsumer dan dapat melakukan dua cara, yakni mengemas barang sendiri dan memberikannya pada customer service ataupun menelpon customer service untuk pengambilan barang yang dikirim. Perbedaan hanya di dokumen atau schedule pick up. Untuk pengambilan barang dari telepon, setelah itu akan dibuat resi pengiriman yang nantinya akan dibuat untuk tracking pengiriman. Setelah itu, maka barang yang akan diberikan kepada bagian cracker untuk diperiksa serta disimpan data-data pengirimannya, serta mengemas barang dan menyortir sesuai tujuan barang masing-masing. Sebelum akan dibuat manifest barang yang berguna jika ada kerusakan serta kehilangan saat pengiriman dan disimpan datanya. Sesaat sebelum dikirim, petugas nantinya akan membuat EDP dan surat jalan barang-barang yang akan dikirimkan. Kemudian setelah dikirimkan, akan diterima oleh bagian pengirim dan dicek dokumen yang bersangkutan apakah sesuai dengan yang lain-lain. Jika semuanya sudah lengkap, maka akan dibuat transit yang dibuat oleh bagian pengiriman dengan lengkap untuk laporan pengirimannya. Jika barang masih melalui proses transit, maka akan kembali ke proses pengemasan barang dan sortir sehingga nanti dikirim lagi dan diterima oleh bagian pengirim. Yang kedua, ruang lingkup bisnis yang dijalani oleh perusahaan saya Gemuruh Express adalah pengiriman atau kurir, penyimpanan dan pendistribusian logistis dan distribusi, transportasi atau moving tracking air share cargo, kepabean, customer penjemputan bandara atau escort service, pengiriman uang atau money transfer yang masih berada dalam lingkup wilayah Indonesia saja. 2. Teknik pemilihan supplier pada perusahaan saya Gemuruh Express yaitu yang pertama, menentukan kriteria supplier. Kriteria yang digunakan mencerminkan strategis supply chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok. Secara umum, kriteria dasar terdiri atas kualitas barang yang ditawarkan, harga dan ketepatan waktu pengiriman. Kedua, mengurutkan atau memilih supplier, menentukan bobot masing-masing kriteria, identifikasi alternatif atau supplier yang akan dievaluasi. Evaluasi masing-masing alternatif dengan kriteria di atas, menghitung nilai berbobot masing-masing supplier, mengurutkan supplier berdasarkan nilai berbobot tersebut. Ketiga, menilai kinerja supplier. Nomor 3, strategi rantai pasok yang saya pilih untuk melakukan pembelian kepada supplier pada perusahaan saya Gemuruh Express adalah vertical integration. Artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. 4. Jelaskan supply chain yang menunjukkan adanya rantai yang dimulai dari supplier sampai pelanggan dan perusahaan yang saya rancangkan sendiri, yaitu inilah gambarnya: supplier ke manufacturer, dari manufaktur ke distributor, dari distributor ke wholesaler, yang terakhir adalah end customer. Penjelasannya,
Yang pertama, supplier atau chain 1. Rantai pada supply chain dimulai dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama di sini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang, atau barang dagang. B. Supplier manufacturer atau chain 1 1/2. Rantai pertama tadi dilanjutkan dengan rantai kedua, yaitu manufaktur yang merupakan tempat mengkonversi atau menyelesaikan barang atau finishing. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. C. Yang ketiga, supplier manufacturer distributor atau chain 1, 2, 3. Dalam tahap ini barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. Yang keempat, supplier manufacturer distribution retail outlets atau chain 1, 2, 3, 4. Dari pedagang besar tadi, barang disalurkan ke toko pengencer atau retail outlets, walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada konsumer, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola seperti di atas. E. Supplier manufacturer distribution retail outlets and consumer atau chain 1, 2, 3, 4, 5. Konsumer merupakan rantai terakhir yang dilakukan dalam supply chain. Dalam konteks ini sebagai end user. 5. Jelaskan manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan. Transportasi pada gemuruh ekspres, yaitu barang diantarkan ke alamat tujuan. Barang-barang yang besar diantarkan menggunakan mobil dan barang-barang yang lebih kecil diantarkan menggunakan sepeda motor. Sedangkan distribusinya, yaitu petugas pick up mendistribusikan ke agen atau kantor perwakilan maksimal 3 hari setelah tanggal pemesanan. Misalkan pemesanan dari hari Senin, maka akan didistribusikan dan sampai ke agen atau kantor perwakilan paling lambat hari Rabu. Gambarkan infrastruktur teknologi informasi. Inilah gambar infrastruktur teknologi informasi dari perusahaan saya, yaitu Gemuruh Express, yang saya rancangkan sendiri. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah ditulis saya dalam makalah ini dapat diambil kesimpulan bahwa Gemuruh Express perusahaan yang dalam pengiriman barang dan logistik yang bergerak dalam bidang jasa atau kurir. Gemuruh Express dan menjadi salah satu perusahaan kurir terpercaya di Indonesia. Gemuruh Express adalah perusahaan jasa kurir pengiriman paket dalam wilayah lokal atau khususnya wilayah Indonesia. Pelayanan jasa yang diberikan Gemuruh Express semakin inovatif, brand trust loyalitas, memberi pengalaman dan kepuasan kepada pelanggan terhadap jasa yang diberikan kepada konsumen. Terpustakannya. Oke. Sekian dari itu presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam.